Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulur kuku semua. Selamat datang kembali di channel yang selalu membahas tentang weton, energi spiritual, dan rahasia kehidupan dari sudut budaya Jawa. Semoga kalian semua selalu sehat, dilimpahi rezeki, dan diberkahi semangat positif dalam menjalani hari. Pernah nggak kamu ketemu orang yang jalannya selalu mulus? Mau jadi pemimpin, sukses. Mau buka usaha, ramai. Bahkan saat jatuh, mereka bisa bangkit dan malah naik lebih tinggi dari sebelumnya. Bukan karena mereka licik atau curang, tapi karena mereka ini seperti diberkahi kekuasaan alami dari lahir. Bisa jadi, jawabannya ada di weton mereka. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang bikin penasaran ini, yuk bantu channel ini tetap berkembang. Klik tombol like-nya, share ke teman-temanmu yang penasaran soal weton, dan subscribe sekarang juga. Tulis juga sholawat di kolom komentar, agar hidup kita makin berkah dan penuh kekuatan positif. Dalam budaya Jawa, weton bukan hanya menentukan kepribadian seseorang, tapi juga menggambarkan potensi, jalan hidup, dan aura kekuasaan yang dibawanya. Nah, beberapa weton dipercaya memiliki energi kepemimpinan dan pengaruh besar. Mereka ini tak mudah dijatuhkan. Sekali naik, susah turun. Sekali jatuh, pasti bangkit lebih kuat. Di video kali ini, kita akan membahas 5 weton yang diberkahi kekuasaan, punya aura pemimpin, dan sangat sulit dihentikan langkahnya. Apakah kamu termasuk salah satunya? Yuk kita simak bersama. 1. Rabu Kliwon Lur, sang pengatur takdir. Di balik pembawaannya yang tampak kalem dan tenang, Rabu Kliwon adalah salah satu weton yang menyimpan kekuatan luar biasa untuk mengatur jalannya hidup, baik miliknya sendiri, maupun orang-orang di sekitarnya. Mereka ini seperti dalang dalam lakon wayang kehidupan. Tidak selalu tampil di depan, tapi kehadirannya mengatur alur. Dan justru karena itu, mereka seringkali sulit dihentikan. Secara neptu, Rabu memiliki angka 7 dan Kliwon bernilai 8. Jika dijumlahkan, totalnya adalah 15. Angka tinggi yang membawa kombinasi antara kekuatan batin, intuisi tajam, dan kecerdasan dalam membangun pengaruh. Orang yang lahir di Rabu Kliwon tidak selalu berambisi menjadi pemimpin formal. Tapi entah kenapa, orang-orang di sekeliling mereka selalu merasa nyaman dipimpin olehnya. Rabu Kliwon punya daya tarik unik, kemampuan mengatur tanpa menyuruh, dan menggerakkan tanpa memaksa. Saat berada di sebuah kelompok, mereka seperti pusat gravitasi yang secara alami menarik perhatian dan kepercayaan. Pendapat mereka sering ditunggu, solusi mereka selalu dicari, dan arahan mereka kerap diikuti bahkan sebelum mereka meminta. Kita bisa menemui tipe ini dalam banyak bentuk. Misalnya, di dunia kerja, Rabu Kliwon mungkin bukan direktur utama, tapi ia adalah tangan kanan yang disegani. Di keluarga besar, dia bukan orang yang suka tampil, tapi semua anggota keluarga diam-diam menghormati dan berkonsultasi dengannya. Di lingkungan sosial, dia mungkin pendiam, tapi saat berbicara, semua orang berhenti dan mendengarkan. Salah satu kekuatan terbesar Rabu Kliwon adalah kemampuan membaca situasi secara spiritual dan emosional. Mereka bisa tahu kapan harus maju, kapan menahan diri, dan kapan memberi ruang pada orang lain untuk bersinar. Tapi saat mereka mengambil kendali, mereka akan mengaturnya dengan sangat detail, bijak, dan penuh pertimbangan. Ada satu cerita menarik dari seorang wanita Rabu Kliwon yang bekerja di bidang pendidikan. Ia bukan kepala sekolah, bukan pula pemilik yayasan. Tapi hampir semua keputusan penting di sekolah itu, dari pengelolaan guru, strategi belajar, hingga pendekatan ke orang tua murid, melibatkan dirinya. Banyak yang menyebut, kalau dia berhenti, sekolah ini bisa runtuh. Dan memang, semua berjalan karena pengaturan senyap tapi terstruktur darinya. Namun, karena daya atur mereka begitu besar, tantangan bagi Rabu Kliwon adalah rasa ingin mengontrol segalanya. Jika tidak hati-hati, mereka bisa berubah menjadi dominan tanpa sadar, bahkan overthinking karena merasa harus selalu menjaga semua tetap seimbang. Tips untuk kamu yang lahir di Rabu Kliwon. Gunakan pengaruhmu untuk menciptakan harmoni, bukan dominasi. Percayalah bahwa tidak semua hal harus kamu atur sendiri. Beri ruang bagi orang lain untuk berkembang. Jangan lupa untuk beristirahat. Kamu terlalu sering memikirkan orang lain, sampai lupa merawat dirimu sendiri. Dan buat kamu yang hidup bersama Rabu Kliwon,
Hargailah mereka bukan karena status atau ucapan keras, tapi karena ketenangan mereka yang sering menjadi penentu jalannya keputusan. Di balik diamnya, ada banyak hidup yang mereka arahkan dengan bijaksana. 2 Jumat Wage Lur, sang pekerja keras yang diangkat alam. Kalau kita bicara tentang weton yang tidak bersinar karena warisan atau keberuntungan instan, tetapi bersinar karena kerja keras dan restu alam semesta, maka Jumat Wage adalah contoh sempurnanya. Mereka ini bukan tipe yang banyak bicara tentang mimpi-mimpi besar, tapi diam-diam mereka wujudkan satu persatu, dengan konsistensi yang luar biasa. Secara neptu, Jumat bernilai 6 dan Wage bernilai 4, totalnya adalah 10. Meski tergolong angka sedang, justru ini menjadi simbol dari sifat mereka yang sederhana tapi kuat. Mereka tidak terlihat mencolok di awal, tapi semakin waktu berjalan, semakin terlihat pancaran wibawa dan keberhasilannya. Bisa dibilang, mereka adalah the silent climber, pendaki yang tidak banyak bicara, tapi tahu betul kemana mereka akan melangkah. Jumat Wage dikenal sebagai pribadi yang tekun, sabar, dan punya mental baja. Mereka tidak gampang putus asa saat ditolak, gagal, atau diremehkan. Justru semua itu jadi bahan bakar bagi mereka untuk melaju lebih jauh. Dalam dunia kerja, mereka termasuk yang sering naik jabatan karena performa dan ketekunan, bukan karena kedekatan atau relasi. Contoh paling umum dari kekuatan Jumat Wage adalah saat mereka berada dalam situasi sulit. Ketika orang lain mungkin memilih menyerah, mereka justru tetap bergerak, walau pelan, walau sendirian, walau tanpa tepuk tangan. Dan yang ajaib, alam seperti ikut membuka jalan untuk mereka. Tiba-tiba ada rezeki tak terduga, ada orang baik yang menolong, atau ada peluang yang datang karena buah dari kesabaran panjang mereka. Ada kisah inspiratif dari seorang ibu rumah tangga yang lahir di Jumat Wage. Ia ditinggal suami sejak anak-anak masih kecil. Dengan modal kecil, ia mulai menjual makanan dari rumah ke rumah. Tak banyak yang tahu betapa berat perjuangannya. Tapi bertahun-tahun kemudian, usaha kecil itu tumbuh menjadi catering besar. Anak-anaknya pun sukses. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya bilang, "Saya cuma kerja terus, sabar terus. Selebihnya, Gusti Allah yang atur." Itulah karakter khas Jumat Wage, bekerja keras dalam diam, lalu diangkat oleh kekuatan yang tak kasat mata. Tapi, kekuatan seperti ini juga datang dengan tantangan. Karena mereka tidak suka bergantung pada orang lain, kadang Jumat Wage terlalu memaksakan diri. Mereka bisa kelelahan, merasa sendiri, dan sulit membuka diri untuk dibantu. Mereka juga sering merasa tidak dihargai, karena hasil perjuangannya datang terlambat dibanding orang lain. Tips untuk kamu yang lahir di Jumat Wage: jangan malu meminta bantuan. Kadang kekuatan sejati justru muncul ketika kita tahu kapan harus bersandar. Ingat bahwa kamu tidak harus kuat setiap saat. Berbagilah beban dengan orang yang kamu percaya. Teruslah menjaga integritas. Alam tidak pernah tidur. Mereka yang tulus akan selalu diangkat pada waktunya. Dan untuk kamu yang punya teman, pasangan, atau keluarga Jumat Wage, hormatilah mereka. Mereka mungkin tak pernah banyak cerita, tapi di balik tenangnya, ada badai perjuangan panjang yang sedang mereka lawan, dan menangkan. 3 Kamis Kliwon Lur, sang komandan tak terbantahkan. Orang yang lahir di weton Kamis Kliwon seringkali memiliki aura yang begitu dominan, bahkan sejak kecil. Mereka ini bukan tipe yang suka memaksakan kehendak, tapi entah kenapa, ketika mereka berbicara, orang lain mendengarkan. Ketika mereka memberi arahan, banyak yang langsung bergerak. Ini bukan karena mereka galak atau menakutkan, melainkan karena aura kepemimpinan alami yang terpancar dari dalam diri mereka. Dalam perhitungan weton Jawa, Kamis memiliki neptu 8 dan Kliwon memiliki neptu 8, sehingga total neptunya adalah 16. Ini adalah angka yang sangat tinggi, dan dipercaya membawa energi besar yang mengarah pada kepemimpinan, ketegasan, serta kemampuan untuk mengatur dan memengaruhi orang lain. Bahkan, banyak tokoh spiritual dan pemimpin tradisional yang lahir di Kamis Kliwon. Salah satu kekuatan terbesar dari orang Kamis Kliwon adalah kemampuannya membaca situasi dan memahami orang lain secara cepat. Mereka peka, tapi tidak sensitif berlebihan. Mereka tahu kapan harus tegas, dan kapan harus mengalah. Mereka juga bukan tipe yang asal bicara. Setiap kata yang mereka ucapkan, seolah punya bobot. Dan karena itulah, mereka sering disegani,
bahkan oleh orang yang lebih tua atau lebih senior sekalipun. Dalam kehidupan sosial, mereka kerap dianggap sebagai pemimpin alami, bahkan tanpa harus dipilih. Misalnya, dalam sebuah kelompok belajar, organisasi, atau lingkungan kerja, mereka sering secara spontan menjadi pusat perhatian atau pusat keputusan. Bukan karena mereka memaksa diri untuk tampil, tapi karena karakter dan harismanya memang mengarah ke situ. Ada cerita menarik dari seorang pengusaha sukses yang lahir di Kamis Kliwon. Saat muda, dia hanyalah pegawai biasa. Tapi karena keuletannya, keberaniannya mengambil keputusan, dan cara dia memimpin rekan-rekannya dengan tegas namun adil, dia kemudian dipercaya memimpin tim. Tidak lama kemudian, dia naik jadi kepala cabang, dan kini memiliki bisnis sendiri dengan puluhan karyawan. Ketika ditanya rahasianya, dia hanya menjawab, "Saya hanya mengikuti naluri saya, dan berani bertanggung jawab." Orang Kamis Kliwon juga dikenal berani mengambil keputusan sulit. Mereka tidak lari dari masalah, bahkan cenderung menjadi orang pertama yang mencari solusi. Ketika semua orang panik, mereka tetap tenang. Ketika orang lain bingung, mereka maju dengan rencana yang sudah dipikirkan matang-matang. Namun, bukan berarti mereka tanpa tantangan. Karena wibawa yang besar, mereka sering disalahpahami sebagai sosok yang dingin, arogan, atau terlalu dominan. Jika tidak dikendalikan dengan kedewasaan, kekuatan mereka bisa menjadi tekanan bagi orang lain. Inilah pentingnya menjaga keseimbangan antara kepemimpinan dan empati. Tips untuk kamu yang lahir di Kamis Kliwon. Dengarkan pendapat orang lain, agar kepemimpinanmu tidak menjadi tirani. Gunakan wibawamu untuk membimbing, bukan menekan. Teruslah belajar, karena pemimpin sejati bukan yang paling tahu, tapi yang paling mau belajar dan melayani. Dan untuk kamu yang memiliki pasangan, sahabat, atau atasan Kamis Kliwon, kamu sedang berada dekat dengan orang yang bisa membawa kamu ke puncak, selama kamu siap mengikuti dengan hati terbuka dan pikiran jernih. 4. Selasa Pon Lur, sang strategis yang selalu naik. Kalau kamu pernah bertemu seseorang yang hidupnya selalu terlihat penuh perhitungan, tapi bukan dalam arti licik, melainkan penuh strategi dan pertimbangan matang, besar kemungkinan dia lahir di weton Selasa Pon. Weton ini dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki kecerdasan praktis tinggi, kemampuan analitis luar biasa, dan intuisi yang tajam dalam mengambil keputusan penting. Dalam perhitungan Jawa, Selasa memiliki neptu 3 dan Pon bernilai 7, sehingga total neptunya adalah 10. Angka ini tergolong sedang, namun menyimpan keseimbangan antara kecepatan berpikir dan ketenangan bertindak. Orang Selasa Pon umumnya tidak suka gegabah, dan tidak mudah terbawa emosi. Tapi justru karena itu, mereka hampir selalu berhasil dalam langkah-langkah besar hidupnya. Selasa Pon bukan tipe pemimpin yang banyak bicara. Mereka lebih suka membiarkan hasil bicaranya. Diam-diam, mereka mempelajari situasi, mengamati celah, dan menyusun langkah dengan sangat hati-hati. Mereka tahu kapan harus maju, kapan menunggu, dan kapan harus mengalah dulu demi menang lebih besar di belakang. Inilah yang membuat mereka sering menang tanpa suara. Sosok Selasa Pon banyak ditemukan di balik kesuksesan besar yang tampak tenang. Seorang manajer yang perlahan-lahan meniti karir dari bawah, lalu naik karena prestasi konsisten, bisa jadi dia Selasa Pon. Seorang politikus yang jarang tampil di TV tapi selalu disegani, bisa juga. Bahkan, pengusaha sukses yang tidak suka pamer tapi punya jejaring luas. Ya, sangat khas Selasa Pon. Ada satu kisah menarik tentang seorang guru laki-laki yang lahir di Selasa Pon. Ia bukan kepala sekolah, bukan juga pengurus inti yayasan. Tapi karena sikapnya yang tenang, penuh perhitungan, dan mampu menyelesaikan konflik dengan cara halus namun tegas, banyak orang tua murid dan kolega justru menjadikan dia rujukan utama. Ketika akhirnya ada pemilihan kepala sekolah baru, banyak suara diam-diam mengarah ke dirinya, dan ia terpilih secara mutlak. Semua karena karakternya yang penuh strategi dan bisa diandalkan. Namun, bukan berarti Selasa Pon bebas dari tantangan. Karena mereka cenderung pendiam dan menyimpan semuanya sendiri, mereka kadang dianggap misterius atau bahkan dingin. Padahal, mereka hanya tidak ingin bicara sebelum benar-benar tahu arah yang tepat. Jika tidak dilatih, mereka juga bisa terlalu overthinking dan takut gagal sehingga menunda langkah besar. Tips untuk kamu yang lahir di Selasa Pon. Gunakan kecerdasan strategismu untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan.
Kemenangan yang abadi datang dari niat baik. Jangan terlalu lama menyimpan rencana sendiri. Sesekali, bagikan ide pada orang yang kamu percaya untuk mendapatkan perspektif lain. Percayalah bahwa kamu tidak harus sempurna untuk melangkah. Ketepatan bisa dilatih dalam proses, bukan hanya dirancang di kepala. Dan buat kamu yang dekat dengan orang Selasa Pon, kamu sedang bersama seseorang yang jarang membuat langkah sia-sia. Mereka bukan tipe yang melambung cepat, tapi justru itu, mereka selalu naik secara konsisten dan tak mudah digoyang. 5 Sabtu Legi Lur, Sang Raja Diam-Diam. Sabtu Legi, sebuah weton yang di permukaannya mungkin terlihat biasa, tapi jangan salah, mereka membawa aura kekuasaan yang sangat dalam dan tenang. Seperti raja yang tak butuh mahkota, orang yang lahir di Sabtu Legi tidak perlu menyatakan diri sebagai pemimpin, karena kehadiran mereka sendiri sudah cukup untuk menunjukkan siapa yang memegang kendali. Dalam hitungan Neptu Jawa, Sabtu memiliki angka 9 dan Legi bernilai 5. Jumlah totalnya adalah 14. Angka yang membawa energi besar, stabil, dan penuh harisma. Namun, tidak seperti weton lain yang aura kepemimpinannya mencolok dan sering terlihat di garis depan, Sabtu Legi justru punya kekuasaan yang halus, tapi sangat berpengaruh. Mereka mengendalikan banyak hal dari balik layar. Salah satu kekuatan Sabtu Legi adalah ketenangannya. Mereka tidak mudah panik, tidak mudah marah, dan sangat jarang membuat keputusan gegabah. Dalam kondisi yang membuat banyak orang bingung atau panik, Sabtu Legi justru bersikap dingin dan penuh perhitungan. Dan dari situlah muncul aura wibawa yang membuat orang lain merasa aman berada di dekat mereka. Sabtu Legi juga sangat pandai menjaga sikap. Mereka bukan tipe yang suka mencari perhatian atau pamer pencapaian. Tapi anehnya, justru karena tidak mencari spotlight, mereka malah jadi pusat perhatian. Orang-orang menghormati mereka karena kedewasaan dalam bertindak, ketenangan dalam bicara, dan konsistensi dalam menjalani hidup. Ada cerita menarik dari seorang kepala desa di Jawa Timur yang lahir di Sabtu Legi. Saat awal menjabat, ia jarang bicara dalam rapat, lebih banyak mengamati. Tapi keputusan-keputusannya selalu tepat sasaran dan membawa hasil nyata bagi warga. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai pemimpin yang tidak suka bicara, tapi kerja nyata. Dalam waktu 3 tahun, ia dihormati tidak hanya oleh warganya, tapi juga oleh pejabat daerah karena cara memimpinnya yang stabil dan bijak. Orang Sabtu Legi juga dikenal loyal dan sangat bertanggung jawab. Kalau mereka sudah memegang amanah, sekecil apapun itu, mereka akan menjaganya sepenuh hati. Dan yang paling penting, mereka sangat jarang menggunakan kekuasaan untuk memaksakan kehendak. Justru karena itulah, mereka dipercaya dan didukung, bukan karena ditakuti, tapi karena dihormati. Namun, karena terlalu diam dan tertutup, tantangan bagi Sabtu Legi adalah sering disalahpahami. Banyak orang mengira mereka dingin, bahkan tidak peduli. Padahal, dalam diam mereka sedang merancang langkah-langkah besar. Dan jika mereka marah, itu pertanda seseorang sudah melewati batas yang sangat jauh. Marahnya Sabtu Legi tidak meledak-ledak, tapi dingin, dan seringkali paling menggetarkan. Tips untuk kamu yang lahir di Sabtu Legi: jadilah mentor. Karena banyak orang yang akan belajar banyak dari ketenangan dan kedalaman pemikiranmu. Jangan takut sedikit terbuka. Terkadang orang butuh tahu isi hatimu untuk bisa lebih dekat. Gunakan kekuasaan batinmu untuk membimbing orang lain, bukan hanya menjaga jarak. Dan buat kamu yang hidup bersama orang Sabtu Legi, ketahuilah satu hal penting. Mereka bukan tidak peduli. Mereka hanya memilih untuk menunjukkan cintanya lewat tindakan, bukan kata-kata. Di balik diamnya, ada pemimpin sejati yang sedang menjaga dan merawat semuanya dengan penuh cinta dan kesadaran. Kalau kamu termasuk salah satu dari weton ini, jangan sia-siakan karunia itu. Jangan sombong, karena kekuasaan tanpa kerendahan hati akan cepat runtuh. Jaga integritas dan gunakan pengaruhmu untuk membawa manfaat, bukan kehancuran. Pelajari kepemimpinan dari hati, bukan dari kekuatan fisik semata. Dan buat kamu yang bukan dari 5 weton ini, jangan minder. Aura kepemimpinan bisa dibangun dari kerja keras, niat baik, dan ketulusan hati. Weton hanya pondasi, bangunan hidup kita tergantung usaha dan arah yang kita ambil. Dalam hidup ini, setiap orang punya jalannya masing-masing. Tapi ada orang-orang yang memang dilahirkan untuk memimpin. Mereka bukan hanya kuat secara logika,
tapi juga punya energi besar yang memengaruhi orang lain. Kalau kamu termasuk di antara mereka, jangan takut melangkah. Dunia butuh pemimpin yang berjiwa besar dan berhati bersih. Dan kalau kamu bukan dari mereka, jadilah pengikut yang cerdas, yang mendukung kebaikan dan berani bersuara saat kebenaran perlu ditegakkan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like, share ke grup keluarga dan teman-teman, dan subscribe ke channel ini. Tulis di kolom komentar, aku siap memimpin dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, kekuasaan yang sejati lahir dari kebaikan hati, bukan dari ketakutan orang lain.